warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan percobaan 1 interferometer Michelson dengan anggota yang pertama Ivina Raisa Salsabella, Kamalullah Nur Fauzi, Lilia Fitriarani. Tujuan dari eksperimen ini adalah yang pertama, yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami cara kerja interferometer Michelson. Yang kedua, mengukur panjang gelombang sinar laser. Kemudian dasar teori, interferometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang atau perubahan panjang dengan ketelitian yang sangat tinggi berdasarkan garis-garis interferensi. Cahaya dari sebuah laser dijatuhkan pada cermin separuh mengkilat M. Cermin tersebut memiliki lapisan perak yang tebalnya hanya cukup untuk memantulkan sebagian cahaya yang datang dan sebagian diteruskan lagi. Di M, cahaya terbagi menjadi dua bagian. Sebagian ditransmisikan menuju cermin M2 dan sebagian lagi dipantulkan menuju cermin M1. Oleh M1 dan M2, cahaya tersebut dipantulkan kembali ke arah M, kemudian diteruskan atau dipantulkan ke layar. Karena keduanya berasal dari satu sumber yaitu laser, maka keduanya merupakan sinar koheren dan dapat berinterferensi. Berikut merupakan skema percobaan di mana ada cincin lingkaran pada layar, ada cermin gerak M2, cermin setengah mengkilat M, dan cermin tetap M1. Dan ini merupakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah setup interferometer Michelson, laser, dan layar putih atau kertas. Untuk prosedur percobaan, yang pertama, letakkan laser pada posisi yang aman dan arahkan cahaya laser pada setup percobaan interferometer Michelson. Kemudian, nyalakan laser, lalu atur posisi cermin setengah mengkilat sampai bekas laser terbelah menjadi dua bagian yang saling tegak lurus. Kemudian atur cermin M2 sampai terjadi bayangan di layar bentuk cincin lingkaran. Yang terakhir, catatlah posisi M2 dan gerakan perlahan-lahan vernier, kemudian hitung banyaknya perubahan pergeseran terang, gelap, terang, N sama dengan 1 pada pusat tinggi, serta catat posisi M2 aksen berdasarkan pergeseran pembacaan skala pada vernier. Demikian seterusnya sampai mendapatkan beberapa data. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan pada orang pertama. Posisi M2 dimulai dari angka 0 dan posisi M2 aksen pada nomor 1 yaitu 1 dengan N2, kemudian nomor 2 posisi M2 aksennya 2 dengan N-nya 5, nomor 3 dengan posisi M2 aksennya 3 dan N-nya 8, nomor 4 posisi M2 aksennya 4, N-nya 10, nomor 5 posisi M2 aksennya 5, N-nya 13, nomor 6 posisi M2 aksennya 6, N-nya 18, nomor 7 posisi M2 aksennya 7, N-nya 21. Kemudian, untuk tabel data pengamat kedua, posisi M2-nya sama dimulai dari angka 0 dengan nomor 1 posisi M2 aksennya adalah 2 dengan N-nya 7, nomor 2 posisi M2 aksennya adalah 4 dan N-nya 14, nomor 3 posisi M2 aksennya 8, N-nya 26, nomor 4 posisi M2 aksennya 10, N-nya 31, nomor 5 posisi M2 aksennya 12, N-nya 39, nomor 6 posisi M2 aksennya 14, N-nya 42, nomor 7 posisi M2 aksennya 16, N-nya 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan persentase dari Mbak Ivina. Di sini terdapat data pengamat ke-3, di mana posisi M2 tetap 0 dan posisi M2 aksen sudah ditentukan sebagai berikut dan mendapatkan N sebagai berikut, yaitu 6, 14, 26, 33, 40, 47, dan 56. Selanjutnya adalah analisis data, di mana pertama yaitu data pengamat yang dilakukan pertama kali yaitu menghitung B dengan metode analisis yaitu dengan teori ralat kuadrat terkecil, di mana N sebagai X dan S sebagai Y. Berikut tabel untuk komposisi perhitungannya. Nilai X sesuai dengan N yang sudah didapat pada data pengamatan pertama. Untuk mencari B dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut.
dan menghasilkan 0,628 mikrometer. Jika dijadikan meter yaitu 0,628 dikali 10 pangkat min 6. Yang kedua dapat menghitung besaran simpangan bakunya. Simpangan bakunya dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut dan menghasilkan 0,5234 mikrometer. Selanjutnya setelah mendapatkan simpangan bakunya, maka bisa dicari menghitung SB, yaitu dengan rumus SJ akar N per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat yang menghasilkan yaitu 0,0313 mikrometer. Setelah itu dapat dicari ralat relatifnya, yaitu SB per B dikali 100%. Maka akan menghasilkan 4,98% dengan 3 angka penting. Maka panjang gelombangnya adalah 0,63 plus minus 0,03 dikali 10 pangkat min 6 dengan ralat relatif yaitu sebesar 4,98% dengan 3 AP. Berikutnya yaitu grafik data pengamatan pertama, yaitu hubungan antar dua kali perubahan panjang lintasan S dan juga N, yaitu perubahan pola terang gelap terang. Selanjutnya adalah data pengamat kedua. Sama seperti yang tadi, yaitu menghitung B-nya terlebih dahulu dengan N sebagai X dan S sebagai Y. Dengan komposisi data sebagai berikut, yang X-nya adalah N dari data pengamat kedua sudah didapatkan. Dengan rumus B yaitu sebagai berikut N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat, maka dihasilkan B yaitu senilai 0,699 mikrometer. Jika dijadikan meter tinggal dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya yaitu menghitung simpangan bakunya yaitu SY. Dengan rumus sebagai berikut, maka didapatkan nilai 1,075 mikrometer. Setelah mendapatkan simpangan baku SY, maka dapat dicari SB-nya. Dengan rumus sebagai berikut seperti yang tadi, maka menghasilkan 0,0301 mikrometer. Kemudian dicari ralat relatifnya. SB per B dikali 100%. Maka akan menghasilkan 4,30% dengan 3 AP. Jadi untuk perhitungan pengamat kedua didapatkan panjang gelombang yaitu sebesar 0,69 plus minus 0,03 dikali 10 pangkat 6 meter. Dengan ralat relatif yaitu sebesar 4,30% dengan 3 AP. Selanjutnya yaitu grafik data pengamat kedua, yaitu hubungan antar dua kali perubahan panjang lintasan S dan juga perubahan pola terang gelap terang N. Berikutnya yaitu perhitungan analisis data pengamat ketiga. Sama seperti yang tadi yaitu mencari B-nya terlebih dahulu dengan komposisi data sebagai berikut dengan N sebagai X yaitu data dari pengamatan ketiga N dan S sebagai Y. Dengan rumus B sama seperti yang tadi maka dihasilkan 0,726 mikrometer. Dan berikutnya mencari simpangan baku SY. Didapatkan sebagai berikut dan menghitung SB setelah mendapatkan nilai dari simpangan baku. Maka didapatkan 0,02603 mikrometer. Setelah itu mencari ralat relatifnya, SB per B dikali 100%. Didapatkan 3,58% dengan 3 AP. Maka pada data pengamat ketiga dapat diperoleh panjang gelombang yaitu sebesar 0,72 plus minus 0,02 dikali 10 pangkat min 6. Dengan ralat relatif yaitu sebesar 3,58% dengan 3 AP. Berikut grafik hubungan dari data pengamat ketiga. Hubungan antara dua kali perubahan panjang lintasan dan jumlah perubahan pola gelap terang N.
Analisis data yang digunakan dari ketiga data di atas, yaitu kuadrat terkecil, menggunakan persamaan linear Y sama dengan A plus BX, yang dimana Y-nya sama dengan S sama dengan 2 dikali nilai mutlak dari M2 min M1, di mana X sama dengan N dan A merupakan intercept A sama dengan 0. Maka gradien garis atau slope B adalah lambda, sesuai dengan teori yang telah dipaparkan. Maka dilihat dari hasil linearsia grafik, ketiga data menunjukkan bahwa perubahan jumlah fringe linear terhadap pergeseran lintasan optis oleh perubahan posisi movable mirror yang dilalui oleh berkas cahaya laser dioda. Kesimpulannya yaitu, dari percobaan interferometer Michelson di atas, dapat diambil kesimpulan prinsip dari interferometer Michelson pada permukaan beam splitter berfungsi sebagai pembagi berkas cahaya. Kemudian sebagian dari cahaya laser akan dipantulkan ke kanan dan sisanya ditransmisikan ke bagian atas. Lalu bagian yang akan dipantulkan akan ke kanan oleh suatu cermin datar, sebut cermin 1, kemudian dipantulkan kembali ke beam splitter yang menuju ke layar. Bagian-bagian yang ditransmisikan ke atas oleh cermin datar cermin 2 juga akan melalui proses pemantulan kembali ke beam splitter, yang kemudian mereka akan bersatu dengan cahaya dari cermin 1 menuju layar, sehingga kedua sinar akan berinterferensi yang dapat diamati melalui munculnya pola-pola cincin gelap dan terang, atau dapat disebut fringe. Berikut skema interferometer Michelson. Dari perhitungan di atas, maka diperoleh panjang gelombang. Yang pertama adalah data pengawas 1, yaitu 0,62 plus minus 0,03 dikali 10 pangkat min 6 dengan ralat relatif sebesar 4,98% dengan 3 AP. Yang kedua adalah data kedua, yaitu 0,69 plus minus 0,03 dikali 10 pangkat min 6 dengan ralat relatif sebesar 4,30% 3 AP. Data pengamat ketiga didapat panjang gelombang, yaitu 0,72 plus minus 0,02 dikali 10 pangkat min 6 meter dengan ralat relatif sebesar 3,58% dengan 3 angka penting. Daftar pustakanya dapat dilihat sebagai berikut sebagai referensi kalian. Demikian untuk materi saya, dapat dilanjutkan oleh Mbak Lilia Fitriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilia Fitriani. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai percobaan interferometer Michelson yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Lalu ada tugas di mana kita disuruh menghitung panjang gelombang dari cahaya laser HIME yang digunakan dalam percobaan interferometer. Diperoleh dari data pertama, yaitu panjang gelombang sebesar 0,628 mikrometer. Lalu dari data pengamat kedua diperoleh panjang gelombang 0,699 mikrometer. Lalu dari data pengamat ketiga diperoleh panjang gelombang 0,726 mikrometer, sehingga rata-rata nilai panjang gelombang dari cahaya laser HIME yang diperoleh dari kelompok kami yaitu 0,6843 mikrometer atau setara dengan 684,3 nanometer. Selanjutnya ada lampiran plagiasi. Lalu ada lampiran pengambilan data ketika kami melakukan percobaan. Sekian
pembahasan mengenai percobaan interferometer Michelson dari kelompok 4. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.